Sejarah harta amanah Soekarno ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji. Karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita mengubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena beliau Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset Nusantara ini adalah atas kepemilikan nama beliau, tapi atas nama bangsa Indonesia. Harta amanah Nusantara adalah berasal dari aset turun-temurun, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di atas muka bumi ini. Siapa itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Allah untuk sebagai panutan, pemimpin, penuntun, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia menuju Tuhan, yaitu para nabi dan rasul, dan manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan selalu menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Saya akan membatasi perihal sejarah panjang kenabian. Mari kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis yang diberi amanah atas harta Nusantara ini. Mengapa kita katakan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis merupakan induk dari harta amanah Nusantara? Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman ini adalah asli orang Jawa. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaannya Ratu Bilqis. Dalam cerita ini, ada ibrah atau manfaat bagi kita semua bahwa harta amanah Soekarno atau harta amanah Nusantara ini berawal dari sejarah nenek moyang kita terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara kita terkait dengan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman? Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta gaib dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman. Kekuasaan dan kepemimpinan Nabi Sulaiman dapat menguasai dan mengelola harta amanah Nusantara ini. Salah satunya bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dibangun dalam satu malam atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka permintaan Ratu Bilqis untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Jika dianalisa apakah hal tersebut mungkin terjadi, begitulah Tuhan memberikan kekuatan dan kepemimpinan, kekayaan, dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Candi Borobudur dibangun dengan sistem teknologi teleportasi. Bangunan Candi Borobudur telah dibangun di tempat yang berbeda, namun memindahkan dengan teknologi teleportasi, maka seorang manusia sanggup memindahkannya dengan kekuatan teleportasi sendiri. Dan hal ini 100% bisa terjadi karena bantuan dari makhluk gaib dan kekuatan gaib. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 38-40. Berkatalah Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkata Ifrit dari golongan jin,
Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, kitab sebelum Nabi Sulaiman, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bisa lebih hebat dari jin. Bahwa manusia itu walaupun ia bukan nabi, namun ia memiliki ilmu yang dikaruniai Allah kepada dirinya. Sementara ilmu tersebut tidak dikaruniakan Allah kepada Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman tetap lebih hebat dengan ilmu-ilmu lain yang dikaruniakan Allah kepadanya. Candi Borobudur dibangun dengan sistem pracetak atau prekas. Jadi, bagian semua bangunannya itu sudah diproduksi sebelumnya, tinggal dikirim ke lokasi pembangunan dalam bentuk tinggal merangkai dan memasang ke knockdown. Dan proses merangkainya bisa dilakukan dalam 1 malam saja. Candi Borobudur dibangun oleh tenaga manusia yang banyak. Zaman dulu masyarakat sangatlah patuh dan taat kepada pemimpinnya, dan kecintaan serta pengabdian kepada raja dan ratunya. Hingga banyak masyarakat bergotong royong membangun. Peradaban zaman dulu rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu sangat tinggi. Tidak seperti zaman sekarang ini yang nilai materialismenya tinggi dan sifat individualisme mementingkan kepentingan pribadinya terlalu tinggi. Candi Borobudur dibangun dengan bantuan hewan, jin, dan manusia lainnya. Kalau hal seperti ini pemindahan istana Ratu Bilqis dengan atas perintah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jinnya sanggup bekerja dengan sekedip mata adalah hal yang wajar, mengingat Nabi Sulaiman sanggup berbicara dengan tumbuhan, hewan, jin, dan makhluk-makhluk lainnya. Demikianlah sejarah bukti harta Nusantara berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tercantum dalam surat An-Naml ayat 10-44 dan surat As-Sabah, surat yang menjelaskan tentang negeri Sabah dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Sabah bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda termaktub, dalam Al-Quran menyatakan bahwa peristiwa Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang bisa ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara ini dipengaruhi oleh kedua kepemimpinan besar, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman.